Terlepas dari apapun itu, dari guncangan emosional dan julitan orang-orang, ya kita harus tetap fokus sama goals kita, sama tujuan kita, karena hidup itu kan bukan tentang pujian ya, tapi ya harus bisa bermanfaat lah buat orang-orang, terutama orang-orang yang memang peduli dan sayang sama kita. Kalau dari aku sendiri sih lebih ke ingin memperjuangkan. Kita masih masing-masing dulu ya. Dia kan sibuk sama keluarganya, sama anak-anaknya, dan ada aktivitas-aktivitasnya juga gitu kan. Sebagaimana aku juga punya aktivitas masing-masing. Jadi ya kita masing-masing dulu untuk saat ini. Inara Rusli kembali gunakan penutup muka, cadar alias nikab. Menariknya keputusan ibu 3 anak itu bersamaan saat Insanul Fahmi sudah sah cerai dari Wardatina Mawa. Ada yang aneh, bukan meminta dinikahi resmi oleh Insanul Fahmi, karena suami yang diakuinya sebagai suami siri kini sudah sah menduda. Inara malah menutup muka dan siap kembali menggunakan cadar. Lewat unggahan terbarunya, Inara terang-terangan mengungkap sedang belajar istiqomah dan menjadi lebih baik. Aksi Inara bersiap menggunakan cadar lagi mengundang spekulasi liar. Ada hubungannya dengan Insanul Fahmi yang dikabarkan jatuh miskin pasca cerai dari Mawa. Inara menutup pintu dan menolak dinikahi secara resmi Insanul Fahmi. Terlepas dari apapun itu, dari guncangan emosional dan julitan orang-orang, ya kita harus tetap fokus sama goals kita, sama tujuan kita, karena hidup itu kan bukan tentang pujian ya, tapi ya harus bisa bermanfaat lah buat orang-orang, terutama orang-orang yang memang peduli dan sayang sama kita. Ya, insan seperti menuai ulahnya sendiri. Ia seperti menemukan batu yang amat berat. Sudah kehilangan istri, jauh dari anak. Dan kini kehilangan Inara Rusli. Seolah curhat kesepian kehilangan, terbaru lelaki yang dulu pede ingin menggenggam cinta 2 wanita, Mawa dan Inara. Menulis unggahan kini tinggal 2 yang ia punya dan selalu ia rindukan, yaitu Tuhan dan putranya. Kalau dari aku sendiri sih lebih ke ingin memperjuangkan. Kita masih masing-masing dulu ya. Dia kan sibuk sama keluarganya, sama anak-anaknya, dan ada aktivitas-aktivitasnya juga gitu kan. Sebagaimana aku juga punya aktivitas masing-masing. Jadi ya kita masing-masing dulu untuk saat ini. Dan di saat Insanul Fahmi merenungi perihnya nasib dicerai istri, ditinggal istri siri, serta jauh dari buah hati, Mawa bersiap membuka lembaran hidup baru. Bersama dengan ibu tercinta, Mawa kemarin terbang umroh ke Tanah Suci, berserah diri dan meminta doa suami baru. Sekarang lebih fokus untuk doa untuk diri sendiri dan untuk masa depan aku aja, seperti itu. Jadi kan pasti ada ya, setiap kesulitan ya pasti ada kebahagiaan yang udah Allah siapkan. Jarang main treat, giliran gua main treat hanya gara-gara caption gua nggak bisa ngomong, tapi suara hati yang bicara, langsung gua diserang. Tiba-tiba nyerang gue, tiba-tiba ngomongin masa lalu gue. Gua nggak ngerti otaknya di mana. Hah? Mau laporin gue atau malah sebaliknya? Lu yang gua laporin. Gue pengen ketemu sama lu pada, gua nggak pernah takut sama siapapun. Penyanyi dangdut Dewi Persik mendadak ngamuk dan mengeluarkan sumpah serapahnya. Awalnya DP hanya ingin pamer karya baru, series yang dibintanginya, namun justru diserang dengan tudingan, cemooh hingga sederet tuduhan tidak enak lainnya. Pelakunya akun yang diduga barisan pembela, sekaligus fans berat Sarwenda. Jarang main treat, giliran gua main treat hanya gara-gara caption gua nggak bisa ngomong, tapi suara hati yang bicara, langsung gue diserang sama yang katanya dibilang buzzer, nggak mau, tiba-tiba nyerang gue, tiba-tiba ngomongin masa lalu gue. Gue nggak ngerti otaknya di mana. Hah? Yang ngomongin tentang rumah tangga orang itu siapa? Lagi kerja gue ngomongin Sarwenda, Sarkiwi. Emang dia siapa? Saya harus ngomongin.
Emosi DP benar-benar diubun-ubun karena tak cuma diserang, tapi juga dikuliti masa lalunya. Makanya DP pun super serius, ambil ancang-ancang untuk menyeret akun-akun pembencinya ke polisi. Mau laporin gue atau malah sebaliknya? Lu yang gue laporin. Gue pengen ketemu sama lu pada, gue gak pernah takut sama siapapun. Tiba-tiba aku diserang sama gak ngerti itu siapa yang mengatasnamakan Sarkiwi atau siapalah. Gue gak ngerti dan gak kenal, tiba-tiba nyerang gue. Dimana gue gak pernah mau tahu urusan orang. Tiba-tiba nyerang gue seolah-olah katanya gue membela si ini, membela si itu. Hey, nanti kalau misalkan saya comot kamu dan saya laporkan ke pihak yang berwajib, kamu nangis. Lagi ada perdebatan antara ini dibahas gue ya, padahal ya gue sampai bingung, ini siapa sih yang dibahas nih gitu. Gue sampai bingung sendiri gitu, nggak ada bisa buat orang, setiap orang pasti bisa berkomentar apapun. Dewi Persik tidak pernah main-main jika sudah mengeluarkan ancaman. Rekam jejaknya nyata dalam hal menyeret orang-orang yang membencinya ke pihak berwajib. Saat ini saja DP sudah memperkarakan sederet akun yang mencatut namanya karena digunakan untuk penipuan. Tegas, pantang memaafkan, harus sampai diadili dan masuk penjara. Soalnya aku udah kesel emang. Mulai ini ada damai nggak? Enggak deh kayaknya Bang Sandi, karena udah bolak-balik, kita udah itikat baik, bicara baik-baik udah. Tapi kayaknya memang selalu memaafkan akhirnya dimanfaatkan. Jadi ini kayaknya solusi yang terbaik, nggak ada kata maaf, udah biar diteruskan aja. Bukan tidak kasihan, bukan merasa arogan, tapi ini memberikan pelajaran. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.